Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 16. Mazmur 16, saya membaca 1 sampai 4, 5 sampai 6, saudara-saudara semua membaca. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Atau tidak ada kebaikan aku yang di luar Engkau. Orang-orang suci yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Atau terjemahan lain, makin besarlah kesusahan orang-orang yang mengganti Allah dengan dewa yang lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ayat 5 dan 6, semua buka suara membaca. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, yang milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Atau terjemahan lain, ya Tuhan, Engkaulah pusakaku, dan yang di dalam piala itu adalah milikku. Engkau telah memelihara yang kau berikan kepadaku dengan teguh, yaitu bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur yang memberikan tempat-tempat bagiku, itulah yang dipelihara oleh Engkau dan menjadi milik aku yang menyenangkan hatiku. Saudara sekalian, kita sudah 2 kali mengkhotbahkan tentang pasal ke-16 dari Mazmur Daud ini. Dari pihak pertama, aspek pertama, Daud berkata, ya Tuhan Allah, aku bersandar kepadamu, itu sebab lindungilah aku. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia berhak berdoa kepada Tuhan. Kira Tuhan memelihara dan melindungi dia. Dia berkata kepada Tuhan, tidak ada bagian yang baik dari milikku di luar Engkau. Berarti aku tidak minta sesuatu yang sumbernya bukan dari Tuhan menjadi keuntunganku. Aku tidak mau menerima semua tawaran yang bagus sehingga aku boleh miliki tanpa seizin daripada Tuhan. Saya hanya mau menerima sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Kalau bukan pemberian dari Tuhan, kalau bukan dijanjikan oleh Tuhan, siapapun menawarkan kebaikan kepadaku, aku akan menolaknya. Nah, ini adalah sikap benar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan tidak memberikan kebaikan apa kepada kita, tapi setan yang menawarkan. Kadang-kadang pada waktu kita berada dalam kesulitan, setan memberikan kelonggaran, memberikan kekayaan, memberikan segala kelimpahan kepada kita, tapi suruh kita melawan Tuhan. Daud dengan jelas dan dengan peka melihat siasat yang menakutkan ini. Dia mengatakan, oh Tuhan, tidak ada satu kebaikan yang kumiliki di luar Engkau. Semua yang kau berikan kepadaku, itulah hal yang paling baik untuk aku. Kalau Engkau belum memberikan, aku menanti. Kalau bukan dari Engkau, aku menolak. Karena saya hanya mau terima berkat dari atas, dari Allah yang mencintai saya. Saudara-saudara, banyak orang bukan demikian. Asal untung, dia terima. Asal bisa dapat bahagia yang besar, dia menyeleweng. Asal bisa mendapatkan profit yang besar, dia berani berbohong, berani berdosa, berani melakukan hal yang melukai hati Tuhan. Orang Kristen yang sejati tidak demikian. Mari kita berkata, hanya di dalam dirimu saja saya mendapatkan kebajikan. Hanya di dalam dirimu saja saya minta Tuhan pelihara saya. Jangan menyeleweng. Saudara-saudara, jadi orang yang betul-betul hatinya searah kepada Tuhan. Dia tidak mau minta berkat di luar Tuhan. Dia tidak mau menerima penawaran dari iblis. Ini adalah terhadap Tuhan, hatinya setia. Kedua, terhadap umat Tuhan, hatinya penuh dengan kesukaan. Yang mencintai Tuhan, yang dicintai dia.
yang menjalankan kehendak Tuhan yang disukai oleh dia. Sehingga pada waktu dia melihat orang Kristen, melihat orang beribadah kepada Tuhan, hatinya terhibur. Di dalam dunia ini begitu banyak kelompok manusia yang bersifat lain-lain. Ada yang membenci Tuhan, ada yang mengolok-olok Tuhan, ada yang menolak Tuhan. Tapi ada semacam orang yang taat kepada Tuhan, yang mengikuti pengajaran Tuhan, yang mau merenungkan firman dan perintah Tuhan, mau menjalankan pimpinan dan kehendak Tuhan. Orang semacam itu disebut orang suci yang aku bersuka cita karena mereka. Saudara-saudara, siapakah yang kau bergaul? Siapa yang kau dekatin? Jikalau engkau hanya dekat dengan orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang melawan Tuhan atau yang menyingkirkan diri daripada kehendak Tuhan, engkau orang yang bodoh. Hanya orang yang dekat dengan mereka yang suci, yang beribadah, yang penuh perasaan takut kepada Tuhan, baru rohani mereka bisa maju, bisa makin suci, makin berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat-ayat ini dia berkata, bagi mereka yang suci, mereka lah orang yang paling saya menyenangkan, paling memberikan kesukaan kepadaku. Tapi bagi mereka yang tidak mau Tuhan Allah, tetapi mengganti Tuhan dengan ilah-ilah yang lain, maka mereka pasti makin tambah duka citanya. Saudara-saudara, jangan kira kalau engkau tidak ada Tuhan, lalu engkau sudah bisa hidup lebih bebas. Karena engkau menganggap Tuhan mengikat, Tuhan membatas, Tuhan membuat engkau terbatas, terbelenggu di dalam kebajikan dan kesucian. Kalau tidak ada Tuhan, saya bisa berbuat segala sesuatu. Ini kalimat keluar daripada hati orang ateis. Kalau tidak ada perintah Tuhan, tidak ada segala hukum Tuhan, saya lebih liar, saya lebih bebas. Ini hati orang yang tidak ada Tuhan. Saudara-saudara, manusia yang takut kepada Tuhan, beribadah kepada Dia, bersyukurlah Tuhan, engkau menjadi pagarku. Pagarku bukan mengikat aku, pagarku justru untuk melindungi aku. Dengan adanya pagar yang Tuhan bikin membatas kita, juga membatas supaya setan tidak masuk mengganggu kita. Saudara-saudara, selalu kita mempunyai dua macam pandangan. Pagar itu menjadi pertahanan atau pagar itu menjadi tahanan. Saudara-saudara, kalau pagar itu dianggap tahanan, engkau selalu hidup dengan mentalitas penjara yang mengikat engkau. Kalau pagar itu menjadi pertahanan, engkau selalu mempunyai pikiran, ini adalah perlindungan Tuhan yang membuat saya dibebaskan daripada kecelakaan yang akan menerkam, akan merugikan saya. Mari kita mempunyai pikiran yang selalu berdasarkan pikiran Tuhan. Karena Tuhan mau melindungi kita, mencintai kita, dan membawa kita menuju kepada hidup yang dipelihara, hidup yang sempurna, hidup yang berbahagia. Saudara-saudara, jikalau orang tidak ada Tuhan dan menjadikan yang lain mengganti Tuhan, apakah mereka lebih bebas? Apakah mereka lebih bersuka cita? Alkitab mengatakan tidak. Barang siapa yang mengganti Tuhan dengan Allah-Allah yang lain, akan bertambah duka cita mereka, akan bertambah kesulitan mereka. Saudara-saudara sekalian, zaman-zaman dulu, pada waktu banyak orang berbakti kepada Tuhan, negara menjadi aman, masyarakat menjadi penuh dengan sejahtera. Tapi pada waktu orang tidak mau Tuhan, tidak mau bersembah sujud kepada Allah, di situ kekacauan timbul dan masyarakat penuh dengan kesedihan. Di Tiongkok dari 5.000 tahun yang lalu sudah ada istilah Allah, istilah Tuhan yang menguasai seluruh dunia. Tetapi sampai tahun kira-kira 2.600 tahun yang lalu, Konghucu mulai membuat tawar suasana agama. Dia mengatakan, saya tidak banyak menyebut tentang yang aneh, yang kacau, yang disebut Allah, dewa, dan segala sesuatu. Sebenarnya pada waktu zaman Konghucu, itu ilmu sihir sudah sangat maju. Sehingga kepercayaan kepada Allah yang sejati itu sudah mulai tawar. Dan zaman Konghucu, banyak orang menyembah dewa-dewa yang bukan Allah adanya. Dan Konghucu mengatakan, saya tidak peduli siapa. Semua saya tidak banyak sebut.
Saya tidak menyinggung, saya tidak menyebut, dan saya tidak membicarakan tentang dewa-dewa, tentang setan-setan, tentang kacau-kacau, tentang hal-hal supranatural. Namun Konghucu bukan orang yang tidak ada Allah. Karena dia menyebut Allah sebagai langit. Langit itu adalah mempunyai kehendaknya sendiri. Konghucu mengatakan, jangan berdosa kepada langit. Jikalau berdosa kepada langit, tidak ada orang yang bisa mendoa syafaat untuk menolong engkau. Kalau orang berdosa kepada langit, 或罪于天，无所道也. Tidak ada orang bisa menolong kita. Sehingga di dalam pengajaran Konghucu, banyak orang Tionghoa yang memihak kepada ateis. Mereka menganggap Konghucu melawan agama. Tapi dari kalimat-kalimat yang lain, mereka mengetahui Konghucu mau kita mempunyai kehormatan kepada yang berada di langit, yaitu Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, di dalam 5.000 tahun ini, orang Tionghoa percaya kepada Allah di surga, tapi tidak mengenal dia itu siapa. Sampai 2.600 tahun yang lalu, Konghucu mentawarkan keadaan suasana agama. Dan semenjak itu terus turun sampai dinasti Ming, pada waktu istana terbesar di dunia dibangun di Beijing, yaitu yang sekarang disebut Museum di Cina di Beijing, yang tadinya adalah Forbidden City, kota yang tertutup, kota yang melarang orang dunia masuk. Semua dibikin dengan pengertian astronomi, di mana ada satu bintang yang di tengah, lalu keliling oleh bintang yang lain. Tadi situ di namanya ada satu bintang cincung, yaitu istana warna ungu yang berada di surga. Dan di situ diturun ke dunia. Di Beijing, di satu tempat yang kira-kira 57 hektar besarnya, dipakai menjadi istana. Lalu tempat raja di mana, dikelilingi oleh apa? Semua mengikuti astronomi yang di atas. Lalu semua pasar di pinggir, rakyat di mana, semua harus menuju kepada pusat daripada seluruh masyarakat, yaitu anak daripada Allah. Dan anak surga mewakili Tuhan di surga menjadi kaisar di dunia. Saudara-saudara, namun demikian banyak kaisar yang hidupnya tidak beres. Seksnya melampiaskan nafsu, dan perkataan-perkataan itu tidak benar-benar bisa dipercaya. Sehingga kaisar-kaisar yang baik menjadi persetujuan dan pendukungan besar dari rakyat. Kaisar-kaisar yang jelek mengakibatkan revolusi terjadi. Tak habis-habis untuk membunuh kaisar, untuk memperbarui dinasti, dan sejarah Tiongkok berjalan terus. Abad 20 permulaan, dua macam orang Tionghoa. Yang pinter, yang akademik, yang cendekiawan. Mereka semua menganggap agama adalah tahayul. Kedua, masyarakat rendah, yang miskin, yang kurang pengetahuan, yang tidak ada pendidikan. Mereka menganggap semua tahayul itu agama. Jadi yang pinter menganggap agama adalah tahayul. Yang bodoh menganggap tahayul itu adalah agama. Setelah 70 tahun kemudian, mereka mulai sadar agama dan tahayul itu berbeda. Khususnya agama Kristen. Karena agama Kristen tidak ada patung, tidak ada berhala, tidak ada semacam kepercayaan kepada oknum-oknum di dalam supranatural yang menjadi kepercayaan yang tidak bertanggung jawab. Malahan orang-orang Kristen telah mendorong demokrasi, mendorong akan human right, mendorong akan sistem daripada hukum di dalam seluruh dunia menjadi pemelopor kemajuan umat manusia. Saudara-saudara sekalian, sekarang orang sudah tahu kalau banyak konsep mereka yang dulu itu salah, tapi mereka masih ada gengsi, sombong, tidak mau mengaku kalau mereka ketinggalan. Mereka mau menjadikan dirinya pemerintah yang paling berkuasa atas orang beragama dan orang tidak beragama. Namun demikian, fakta menyatakan sesuatu hal yang tidak bisa kita tidak percaya. Bahwa orang yang ditindas, orang dianiaya, itu makin ditindas. Mereka makin berkembang. Gereja bukan saja tidak musnah, melainkan bertumbuh berlipat-lipat ganda, yang menjadi hal yang mengkagetkan pemerintah ateis itu. Saudara-saudara sekalian, kalau mengatakan tidak ada Allah,
Mungkinkah manusia tidak ada Allah? Tak mungkin. Karena Allah telah menanamkan konsep ilahi di dalam hati manusia. Sehingga manusia tanpa Allah tidak ada arti hidup. Manusia tanpa Allah tidak ada arah dari kehidupan. Itu sebab manusia perlu Allah. Tapi tidak tahu Allah yang sejati itu siapa. Di manakah dia? Maka mengganti Allah dengan semua orang-orang besar di dalam sejarah. Orang menciptakan banyak Allah yang lain. Lalu orang kira dengan menyembah kepada dewa-dewa ini, mereka menjadi kaya, mereka menjadi tentram, mereka menjadi bahagia. Tapi faktanya tidak demikian. Saudara-saudara, menurut ayat tadi, barang siapa mengganti Allah dengan dewa yang lain, duka cita akan bertambah. Saudara-saudara, sejarah membuktikan pada tahun 1976 Tiongkok menjadi negara paling miskin di dalam dunia. Orang Tionghoa pintar dagang bukan? Orang Tionghoa jangan dikekang. Kalau diberikan kelonggaran sedikit, langsung dia akan cepat menjadi orang kaya. Karena otaknya otak dagang, mentalnya mental uang. Orang Tionghoa menyembah uang lebih dari menyembah apapun. Dan orang Tionghoa mengetahui bagaimana cara, taktik, teknik untuk mendapatkan uang. Sehingga saudara-saudara, pada waktu seluruh Tiongkok menjadi negara paling miskin, seorang kecil pendek namanya Deng Xiaoping mengatakan ini salah. Mari kita berubah, mari kita bertobat, mari kita berubah menjadi negara yang mau membuat ekonomi. Pada waktu mereka mulai menggalang ekonomi di dalam 20 tahun, Tiongkok langsung menjadi kaya luar biasa. Ini satu mujizat yang tidak ada pada negara-negara yang lain. Di dalam 20 tahun, Tiongkok pertumbuhan ekonomi setiap tahun lebih 20%. Tetapi di Eropa setiap tahun turun. Sampai tahun 2000, Tiongkok masih mempunyai pertumbuhan ekonomi kira-kira 12%. Dan di Eropa tidak sampai 1%. Dan sekarang seperti Rika sudah minus. Sehingga Eropa makin miskin. Pada waktu Tiongkok bertambah-tambah. Orang kira tidak usah Tuhan. Kita sendiri bisa berdagang. Kita bisa kerja berat. Seluruh Tiongkok menjadi pabrik seluruh dunia. Semua pabrik di barat. Karena ekonomi makin lesu dan tuntutan hidup makin besar. Mereka sulit cari pekerja yang mau kerja di pabrik. Akhirnya pabrik semua pindah ke Tiongkok. Mereknya merek Eropa. Mereknya merek Amerika. Yang kerja orang Tionghoa. Akibatnya uang terus masuk Tiongkok. Tiongkok menjadi kaya. Kalau demikian dengan ada uang, selesaikah kesulitan, kekurangan, kemiskinan di masyarakat? Tidak. Akhirnya timbul satu hal yang tidak bisa dibendung lagi, yaitu korupsi dari pejabat-pejabat yang paling tinggi. Ini adalah dosa melanda sehingga ada uang tetap tidak bisa membereskan masalah kesulitan dari umat manusia. Saudara-saudara, kita melihat gejala ini makin lama makin jelas, makin lama makin rusak. Saudara-saudara, kapankah manusia bisa menyelesaikan kesulitan daripada masyarakat manusia sendiri? Kapankah manusia bisa membereskan dosa-dosa yang melanda seluruh sistem? Saudara-saudara, tetapi yang tadinya menganggap semua agama tahayul, dan rakyat yang menganggap semua tahayul itu agama, sekarang mulai sadar, agama itu agama. Tahayul itu tahayul. Dan di antara semua agama, hanya agama Kristen yang paling beres. Saudara-saudara, selama tahun 49 sampai sekarang, ini sudah lebih dari 65 tahun. Apa terjadi? Anggota orang Kristen di Tiongkok dari tahun 49, 2.780.000 sudah menjadi 130 juta orang. Saudara-saudara, sehingga seluruh dunia bingung. Kenapa agama yang bebas di Amerika majunya kurang? Dan setiap tahun lebih 550 pendeta yang mengundurkan diri. Tidak mau melayani Tuhan lagi di Amerika. Tetapi di Tiongkok setiap tahun tambah jutaan orang mengaku diri menjadi orang Kristen.
Saudara-saudara, begitu banyak orang dulu anti Kristen, sekarang menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, kita orang Kristen melihat semua situasi ini sama seperti zaman abad pertama. Petrus dipaku, Paulus dipenggal kepala, orang Kristen dipenjarakan. Banyak yang dianiaya, tapi orang Kristen percaya kepada Tuhan. Mereka mengetahui hanya Tuhan itu adalah Tuhan. Dewa-dewa lain bukan Tuhan. Mereka mengatakan hanya berbakti kepada Dia dan hanya melayani satu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Alkitab berkata, barang siapa mengganti Tuhan yang asli dengan Tuhan yang palsu, akan tambah kecelakaan. Akan bertambah-tambah duka cita di dalam hidup, di dalam masyarakat mereka. Kita telah membuktikan semua ini di dalam abad ke-20 dan abad 21. Saya percaya sekarang tempat penginjilan yang paling besar di dunia adalah di Tiongkok. Zaman berbuah penginjilan paling banyak adalah di Tiongkok. Dari 2.780.000 menjadi 1.300 juta. Orang Kristen pertumbuhannya begitu besar. Persentase terbesar di dunia. Saudara-saudara, jangan kira Tuhan bisa dihina oleh manusia. Jangan kira gereja bisa dimusnahkan oleh manusia. Jangan kira iman Kristen boleh dihancurkan oleh ateisme. Ateisme adalah subculture atau kultur kelas kedua di dalam sejarah yang mungkin kadang-kadang muncul, tidak lama lagi akan lenyap. Hanya firman Tuhan dan iman kepercayaan kepada Tuhan itu terus-menerus berkembang di dunia, tak pernah habis. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Pada waktu saya membaca ayat-ayat ini, hati saya sekali lagi terharu. Sekali lagi dibawa kembali kepada Tuhan. Karena Engkau, firman-Mu dan hidupmu, kuasamu itu benar adanya. Saudara-saudara sekalian, ayat kelima muncul satu kalimat yang sangat mengagumkan hati saya. Daud berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Engkaulah dan piala yang diberikan kepadaku, itu warisanku. Saudara-saudara, ayat ini tidak banyak muncul di dalam Alkitab. Tuhan gembalaku, Tuhan syairku, Tuhan mazmurku, Tuhan pertahananku, Tuhan itu kuasaku, Tuhan itu pengharapan, itu selalu muncul. Tapi kali ini Daud mengatakan, Engkau warisanku, Engkau pusakaku, Engkau hak yang ku miliki. Saudara-saudara, you are my property. Saudara-saudara, manusia di dunia mulai daripada waktu dia sekarang sudah mulai menjadi dewasa, waktu dia puber, oleh memikirkan, saya boleh memiliki apa. Setelah engkau umur belasan tahun, engkau sekolah selesai, engkau ingin kerja. Waktu engkau ingin kerja, engkau mendapat sedikit uang. Sudah dapat uang, engkau ingin beli sesuatu barang yang kau suka. Lalu engkau beli pen kah, beli arloji kah, beli sepeda motor kah, engkau mulai memiliki sesuatu. Jadi setiap proses hidup manusia adalah proses memiliki sesuatu. Setiap orang dari tidak punya menjadi mempunyai, itu menikmati sesuatu. Saya boleh memiliki sesuatu. Lalu pelan-pelan engkau maju di dalam perdagangan. Engkau tambah di dalam keuangan. Engkau makin banyak di dalam harta yang kau miliki. Pelan-pelan engkau jeremus ke dalam harta. Engkau tidur di dalam kepunyaanmu. Engkau mulai menikmati hanya yang kau miliki. Engkau mulai melupakan Tuhan. Saudara-saudara, engkau menghitung berlian yang ada, emas berapa gram, mutiara berapa banyak. Engkau pada waktu tersendiri, engkau menikmati hartamu, pusatamu, warisanmu, sesuai yang kau miliki. Itu tidak salah bukan? Tapi saudara-saudara, jika yang kau miliki telah mengambil tempat Tuhan Allah sebagai Tuhanmu, engkau mulai tambah kesusahan. Dengar kalimat ini baik-baik. When you replace God with other gods or other property, you are increasing your grief, your sadness. Engkau sedang menambah sengsara, duka cita, kesedihan dirimu.
Sebelum engkau memiliki segala sesuatu, engkau juga tidak pernah takut apa yang hilang. Karena engkau tidak ada apa yang bisa hilang kok. Setelah engkau mempunyai sesuatu, engkau mulai khawatir. Kalau ditipu orang, kalau diambil orang, kalau dirampok orang, kalau dipajaki pemerintah. Mulai pikiranmu rumit sekali untuk memelihara, untuk mempertahankan, untuk menambah kepunyaanmu. Tapi saya mau tanya, apa sih kepunyaanmu yang sesungguhnya? Engkau mempunyai berapa banyak besar hektar dari tanah? Betul itu punyamu? Engkau mempunyai puluhan apartemen, mempunyai puluhan rumah. Apakah itu kepunyaanmu? Engkau mempunyai berapa puluh mobil. Engkau menganggap itu punyamu. Saudara-saudara, betulkah itu milikmu, hartamu, pusat kamu? Begitu banyak orang Kristen tidak menemukan bijaksana surga. Dia hanya memikir pakai pikiran sendiri. Aku memiliki ini milikku, ini hartaku, ini pusakaku, ini warisanku. Di dalam keadaan dunia seperti ini, terdengar satu kalimat. Daud mengatakan, engkau warisanku. Bukan rumah, bukan istana, bukan tanah, bukan manusia, bukan harta yang berbagai uang. Tapi Tuhan Allah itu warisanku. The Lord is my property. Kalimat itu begitu besar. Aku memiliki apa? Bukan rumah. Aku memiliki bukan dunia. Aku memiliki Tuhan yang menciptakan langit dan dunia ini. I own my God as my property. The Lord is my property. Tuhan itu pusakaku. Siapa di antara kita pada pagi ini berani mengatakan kalimat ini? Berani engkau berteriak, Tuhan warisanku, Tuhan pusakaku, Tuhan kepunyaanku. Saudara-saudara, orang yang mengerti kalimat ini, mengerti bijaksana yang terdalam. Karena segala sesuatu di luar Tuhan, itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri adalah pencipta segala sesuatu. Engkau memiliki semua yang dicipta oleh Tuhan. Sama engkau memiliki Tuhan yang mencipta semua. Lebih besar yang mana? Saudara-saudara, kalau engkau memiliki sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, tapi tidak memiliki Tuhan, engkau hanya memiliki hal-hal ciptaan saja. Kalau engkau memiliki Tuhan yang mencipta segala sesuatu, engkau memiliki Sang Pencipta itu sendiri, lebih dari segala sesuatu. Paulus berkata, segala sesuatu yang kita miliki, itu hanya barang-barang di luar badanmu. Sesuatu yang bukan di dalam dirimu, di luarmu. Sehingga pada suatu hari, kalau semua yang kau miliki terbakar, engkau masih hidup, engkau akan kehilangan yang kau miliki. Engkau akan kehilangan yang kau cintai. Saudara-saudara sekalian, bukankah rumah ini saya senang? Mobil ini saya senang. Bukan harta benda berlian emas ini semua kesenangan saya. Saya dipuaskan oleh ini. Tapi pada waktu semua itu sudah dicuri, atau sudah dihancurkan, atau sudah hilang, engkau mulai sedih tak karu-karuan. Lebih baik tidak pernah memiliki, juga tidak perlu sedih. Tapi sudah pernah memiliki, lalu hilang lagi, sedihnya tidak habis-habisnya. Itu sebab orang miskin yang tidak pernah kehilangan apa-apa, lebih sukacita dari orang kaya yang kehilangan kekayaannya. Orang yang pernah subur, pernah makmur, pernah kaya, waktu akhirnya menjadi miskin, susahnya luar biasa. Tapi orang yang pernah miskin, orang yang pernah sangat kere, waktu dia mendapat sesuatu, dia langsung puas, sukacitanya lebih besar. Di dunia ini jangan sombong. Orang yang mempunyai kepintaran yang tinggi mungkin kurang bahagia. Orang yang mempunyai harta yang banyak mungkin kurang bahagia. Orang yang mempunyai kuasa yang besar kurang bahagia. Pada waktu orang dari tempat paling tinggi sudah diambil kuasanya, dia turun menjadi orang biasa. Apa perasaannya? Seluruh rakyat tidak tahu, hanya dia tahu. Orang yang pernah mempunyai kuasa, mempunyai kekayaan, mempunyai harta, waktu kehilangan semua, baru dia sadar berapa sepi, berapa miskin, berapa sedih adanya. Karena apa? Dulu sesuatu itu pernah mengganti Tuhan di dalam hidupnya. Tapi orang yang mengatakan, aku memiliki Tuhan. Tuhan tidak mungkin menjadi hilang. Tuhan tidak mungkin menjadi mati.
Tuhan tidak mungkin dicuri oleh orang lain. I own God. You are my heritage. You are my belonging. The Lord is my property. If you have God as your property, He will never get lost. God is forever and ever. Itu bahagia sekali. Hari ini saya mengajak saudara memikirkan di dalam tahap khotbah kedua ini, yaitu what is called property. Apa namanya hartaku, warisanku, milikku. Selalu engkau hitung emas, perak, berlian, mutiara seperti orang bodoh. Saudara-saudara, sebenarnya milikmu yang pertama, hartamu yang paling penting adalah hidupmu itu sendiri. Hidup ditambah dengan materi itu ada menambah barang yang biasa untuk sesuatu yang tidak biasa. My spirit, my life is more than the material. My character, my soul is more valuable to the whole world. Jikalau dunia berharga, mengapa Yesus mengatakan, apa gunanya satu orang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kalimat ini berkata kepada kita, nyawamu lebih bernilai daripada dunia. Amin. Nyawa kita lebih berharga dari semua harta yang kita miliki. Manusia mempunyai milik harta banyak, makin lupa akan dasar kebenaran ini. My life is more valuable than the whole world. Kalau aku mendapatkan seluruh dunia, tapi kehilangan nyawaku, apa gunanya? Waktu saya umur 9,5, saya dengar satu cerita yang lucu sekali. Saya ingat sampai sekarang. Dan kadang-kadang saya ceritakan. Kadang-kadang saya lupa menceritakan. Satu kali satu kapal terbang. Waktu itu tahun 1949. Kapal terbang tidak tinggi. Tidak seperti jet sekarang sampai 40.000 itu feet. Yaitu kira-kira lebih dari 1,2 kilometer di atas itu. Waktu itu satu kapal terbang mendadak mendengarkan pilot mengatakan, cilaka, kami ada kebocoran minyak sehingga tidak lama lagi ini kapal terbang mungkin jatuh, mungkin kita mati semua. Tetapi kalau kita bisa kurangin keberatan sehingga bisa hemat, mungkin saya masih bisa terbang sampai tujuan. Itu sebab tolong buang semua barang yang ada padamu supaya kamu tidak mati. Nah, saudara-saudara, jikalau engkau di dalam kapal terbang itu, engkau mau membuang barang, tapi hidup masih ada. Atau engkau masih simpan barang, supaya hidupnya mati. Yang mana? Benar, mau buang barangnya penting loh. Barangnya itu arloji emas. Rolex Patek Philippe. Justru engkau bawa ke tempat itu, bisa untung banyak. Sekarang buang, kapan dapat lagi? Lalu buang di mana? Jatuh di laut, atau jatuh di gunung, atau jatuh kebetulan pengemis mendapat. Enak banget ya. Jadi bagaimana? Pilot mengatakan, silakan buang segala barang. Mereka satu lihat di situ. Tidak mau buang. Terbuang sepatu dulu. Buang topi dulu. Lalu buang bajunya. Sudah buang. Masih terlalu berat. Mesti buang lagi. Dan mereka mulai pikir, buang apa ya? Ya, buang apa ya? Kacamata dibuang. Lalu apa lagi ya? Buang lagi, kaos kaki dibuang. Buang apa lagi? Baju yang berat dibuang. Sudah lebih ringan. Pilot mengatakan, masih terlalu berat. Buang lagi. Waktu akhirnya mereka melihat kapal terbang goyang-goyang. Baru mulai sadar, kalau saya mati ada barang ini untuk apa? Tetap saya tidak bisa menikmati. Mulai dibuang, tapi kotaknya buang dulu. Isinya tidak dibuang. Karena isi masih bisa cari kotak. Ada kotak, ada isi bagaimana. Sudah dibuang. Pilot masih mengatakan, masih terlalu berat. Waktu itu saya umur 9 ya. Nah, ini pengkhotbah cerita sesuatu saya ingat sekali. Sekarang sudah 65 tahun saya khotbah kembali kepadamu. Waktu itu semua sudah buang selesai, kotak buang, baju buang, itu semua buang, sepatu buang, semua masih buang. Masih kelebihan 70 kilo. Lalu pilot mengatakan, kalau ada satu orang turun, semua selamat. Silakan pilih sendiri yang mana yang turun.
Kalau ada satu yang turun, yang lain selamat. Terus semua bilang, lu. Tidak ada yang bilang gua yang turun. Di dalam keadaan begini tegang sekali. Terus semua bagaimana ya? 70 kilo. Siapa yang persis 70 angkat tangan? Wah, yang cuma 50 kilo safe. Karena turun pun tidak ada gunanya. Yang 80 kilo paling baik. Kalau turun lebih safe. Tapi mereka boleh lihat engkau berapa kilo. Semua tidak mau turun. Wah, saya waktu dengar komen saya tegang sekali. Kalau saya 70 kilo saya turun lah. Alkitab mengatakan, nyangkallah dirimu baru ikut aku. Waktu cilaka. Kalau saya mau menjadi murid Yesus, mesti menyangkal diri. Turun dulu. Saudara-saudara, pada waktu itu ada satu orang. Ini cerita ya. Pendeta itu mengatakan, ditawarin. Saya kumpulkan uang semua di sini. Kasih $1,000. Ia mau turun tidak. Orang itu pikir $1,000. Kasih parasit sama saya. Saya mau parasit sama $1,000. Lalu saya turun. Dia memikirkan kalau parasit itu bisa buka, bisa safe. Sudah di bawah, dia hidup masih ada $1,000. Tahun 49, $1,000 itu gede sekali loh. Sama dengan sekarang $1 juta Amerika. Lalu orang itu ambil uang, nah, dia loncat turun. Akhirnya ternyata parasitnya tidak buka. Dan dia mati terbanting, tabrak dengan gunung batu. Seluruh tubuhnya hancur. Dia mati. Lalu pendeta itu khotbah kembali. Anak-anak, dengarlah Tuhan Yesus. Jika engkau mendapat seluruh dunia, kehilangan nyawamu, apa gunanya? Wah, saya tergerak. Saya mulai sadar, nilai bukan harga. Harga bukan nilai. Semua 1, 2, 3. Nilai bukan harga. Harga bukan nilai. Waktu satu barang mau dijual, ditentukan harga. Harga mewakili nilai. Tadi saudara-saudara, harga bukan nilai. Nilai bukan harga. Banyak orang yang paling agung, dia hidupnya tidak banyak uang. Karena harganya tidak memadai nilainya. Ada orang yang dapat uang banyak, tapi hidupnya tidak ada arti apa-apa. Karena harganya lebih dari nilai. Harga dan nilai kalau bersatu, itu menjadi bobot hidup yang berarti. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dunia dan menyangkal diri. Dipaku di atas salib. Paulus berkata, kita dibeli dengan harga yang tunai. Atau kita mendapatkan sesuatu penggantian yang membayar harga yang mahal sekali. The blood of Jesus is precious. The life of Jesus which had been given to us is so precious. No money can buy it. Saudara-saudara, nilai Yesus bagi orang Yahudi, bagi orang-orang yang menjadi imam besar, 30 keping perak boleh dijual. Nilai Yesus bagi Yudas, 30 keping perak boleh dijual. Tapi nilai Yesus Kristus ada nilai yang tidak terhingga. Mahalnya, anggunnya, tingginya tidak bisa dinilai. Itu sebab Paulus berkata, kau sudah ditebus dengan harga yang begitu tinggi. Itu sebab harus engkau hidup suci di dalam tubuhmu memuliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, cara menilai ini adalah satu teknik aksiologi yang penting sekali. Yang disebut aksiologi yaitu ilmu penilaian. Yaitu ilmu apa artinya nilai. The value must be set. The value must be determined. The value must be evaluated with a very proper way. Bagaimana mengenal nilai? Itu penting sekali. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai gereja yang besar, tapi tidak beriman yang sejati, ini hanya nilai gedung saja. Selain itu tidak ada artinya. Jika kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh, mempunyai kebenaran niat untuk menerima kebenaran yang tinggi, nilai itu tidak bisa dibayar dengan harga. Hari ini kalau saya membuat satu seminar, konsep nilai dan penilaian, mungkin 3 jam tidak habis. Tapi di dalam khotbah ini, saya memberitahu kepada saudara kalimat daripada Daud
You are my property. Aku menilai engkau, Tuhanku, sebagai hartaku yang terbesar. Yang lain tidak penting. Saudara-saudara, nilai kita pertama adalah hidup yang dicipta oleh Tuhan bagi kita. Saya bersyukur waktu saya lahirkan saya manusia. Kalau waktu saya dilahirkan adalah macan, saya tidak bisa apa-apa. Tidak pernah orang pilih Tuhan, saya mau jadi manusia. Lalu Tuhan dengar engkau mendoakan dirimu jadi manusia, lalu jadikan diri manusia. We are born to be men, not because our choice, because of grace of God. Ada yang dilahirkan jadi kucing, seumur hidup cuma meong-meong. Ada yang dilahirkan menjadi orang penyanyi, lagunya indah sekali. Ada orang dilahirkan menjadi pianis, tangannya lincah luar biasa. Ada orang dilahirkan sebagai pemikir. Hanya satu kategori, yaitu manusia yang mempunyai nilai tertinggi, mengenal nilai, dan bisa menemukan nilai dari musik, daripada lukisan, daripada kebudayaan, daripada moralitas, daripada kebebasan, daripada iman, daripada kebenaran. Saudara, we are the only kind of living to know the value. Kita adalah satu-satunya macam hidup yang mengenal nilai. Dan ini bukan ditentukan oleh kita. Ini bukan hasil kepengamatan kita. Ini bukan karena kita memilih menjadi manusia. Semua adalah karena anugerah. Paulus berkata, hari ini saya menjadi orang bagaimanapun, itu hanya karena semata-mata anugerah Tuhan. Tetapi orang yang mempunyai konsep nilai seperti manusia, mempersalahgunakan penilaian. Sehingga yang tidak bernilai, engkau anggap nilai. Yang bernilai, engkau anggap tidak nilai. Engkau bodoh. Saudara, you are stupid when you wrongly evaluate the meaning of the value. Banyak orang kaya kira dia pintar. Pintar cari uang, iya. Tapi tidak pintar mengelola hidup dia sendiri. Saya anggap dia bodoh. Ada orang main sudoku. Saben hari main sudoku. Setiap hari 1-2 jam main sudoku. Katanya kalau sudah tulis sudoku bisa otaknya pintar. Saya tanya pintar apa? Main sudoku untuk lebih pintar main sudoku. Sudah lebih pintar main sudoku, lebih suka main sudoku. Sudah main sudoku, lebih pintar suku. Akhirnya mati di dalam sudoku, belum pintar. Saudara-saudara, orang yang main uang juga sama. Engkau sampai hari engkau menghembuskan napas terakhir, engkau baru sadar engkau mendapatkan uang banyak sekali. Tapi yang lebih penting dari uang, engkau tidak memiliki. Saya berani kasih tahu sama saya sangat menghina banyak orang kaya. Selain banyak nol di dalam bank, apapun tidak ngerti. Iman tidak ngerti, kebenaran tidak ngerti, musik tidak ngerti, seni tidak ngerti, moral tidak ngerti. Yang ada pada mereka cuma apa? Kelihatan banyak uang. Itu manusia yang beruang menjadi beruang, saudara-saudara. Banyak orang yang kaya sekali, moralnya hanya tahu menarik uang orang lain, menelan uang orang lain. Jadikan segala sesuatu yang bukan cash menjadi cash. Karena mereka percaya cash is king. Saudara, uang mau apapun gampang. Mau apapun lancar. Tapi selain lancar di keuangan, semua tidak. Saya sangat menghina orang kaya yang selain tahu uang, tidak tahu apa-apa. Saya juga tidak pernah menghina diri atau minder karena saya tidak ada uang. Saya mempunyai harta banyak sekali. Bukan harta uang. Secara uang saya tidak banyak. Tapi secara pengetahuan, secara pengalaman, secara iman, secara spiritual, secara moral, saya memiliki semua. Sehingga kenapa saya harus minder? Saya tidak perlu minta uang dari kamu. Saya tidak mengingin kaya seperti kamu. Saya sudah tidak ingin menjadi seperti kamu, merayakan dan membanggakan diri hanya karena uang saja. Saudara-saudara, property is not only in money. Yang disebut kekayaan bukan hanya di dalam keuangan. Pertama, kekayaan kita yang pertama adalah hidup kita. Saudara-saudara, engkau mempunyai hidup lebih penting daripada mempunyai uang. Jika engkau mempunyai uang banyak sekali, tapi hidupmu disiksa, apa gunanya? Orang punya uang banyak sekali, makan garam kebanyakan bludruk, makan gula kebanyakan, itu menjadi sakit gula. Makan kecut kebanyakan muntah-muntah.
makin manis kebanyakan sakit ini, sakit itu. Engkau mempunyai banyak uang, tidak mempunyai hidup yang menjadi dasar. Apa gunanya? Maka properti kamu, dengar baik-baik hari ini. Pertama, hidup yang Tuhan berikan. Dan hidupmu sama panjang dengan waktumu. Maka properti kedua yang kau miliki, yaitu waktu. Jikalau engkau mempunyai hidup melampaui waktu, itu tidak mungkin. The lifespan of your life, engkau hidup berapa lama, tidak mungkin lebih daripada waktu yang Tuhan berikan kepada engkau. Sehingga engkau memiliki waktu, baik-baik memakai waktu itu. Karena itulah propertimu yang kedua. My life is my first priority. And my time is my second property. Ini properti saya yang kedua, yaitu waktu. Jikalau waktu sudah tidak ada, saya mau kerja untuk Tuhan, tidak mungkin. Kalau tidak ada, saya mau memperpanjang ideku, tidak mungkin. Kalau waktu tidak ada, saya mau menolong orang lain juga tidak mungkin. Sehingga waktu itu mengandung sesuatu yang melebihi daripada properti-properti yang lain. Jika engkau mempunyai banyak keuangan, tidak ada waktu, engkau bukan orang yang kaya. Saudara-saudara, anak kecil lebih kaya dari orang tua. Karena orang tua waktunya sudah mau habis. Anak kecil masih berpuluh-puluh tahun. Seorang anak kecil yang belajar baik. Seorang kecil mau maju. Seorang anak kecil yang mempunyai ambisi untuk menolong orang lain. Dia masih berpuluh-puluh tahun menjadi berkat bagi orang lain. Puluh-puluh tahun ini. Ini propertinya. Saudara-saudara, jangan menghina waktu. Waktu mengandung kemungkinan. Waktu mengandung kesempatan. Waktu mengandung bijaksana. Waktu mengandung segala virtue, segala moral yang mungkin dilakukan. Jikalau masih ada waktu, mari kita pergunakan dengan baik. Jikalau kita pergunakan waktu dengan baik, kita bertemu dengan Tuhan akan penuh dengan kelegaan dan penuh dengan sukacita. Begitu banyak orang menghamburkan waktu, membuang-buang waktu, menjadi budak daripada kemalasan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, saya waktu melihat pendeta-pendeta yang lain, kerjanya sedikit sudah mengeluh. Saya sedih dan saya mengeluh bagi mereka. Kenapa kerja sedikit? Engkau sudah sungut-sungut, engkau sudah mengeluh. Saya sudah lebih tua dari kamu. Saya sudah umur 75 tahun. Kalau mungkin setiap hari berkhotbah kepada ribuan orang, itu berkat Tuhan untuk mengisi waktu saya. Dan saya mempergunakan waktu untuk membawa manusia melewati waktu masuk ke dalam kekekalan. Itu berkat besar sekali. Saudara-saudara, saya sekarang merasa kurang waktu. Saya tidak tahu masih bisa khotbah berapa tahun lagi. Meskipun sudah tua, saya akan berdiri tegak. Akan dengan kenapasan yang cukup dan dengan pikiran yang belum lupa untuk mengisi kebutuhan pendengar-pendengar saya. Saudara-saudara, setiap hari itu harta. Setiap jam itu sesuatu kekayaan. Setiap kesempatan itu suatu anugerah. Dan kita memakai waktu, kesempatan, memakai saat-saat kita masih boleh melayani, masih boleh memuliakan Tuhan. Gunakan waktu dengan baik-baik. Paulus berkata, tebuslah waktumu. Jangan engkau bergaul dengan orang yang tidak moral. Jangan pergi ke tempat di mana engkau berfoya-foya, engkau berzina, engkau menghamburkan, engkau melampiaskan nafsumu. Karena itu engkau menghabiskan harta yang Tuhan berikan kepada. My life is my property. The time in my life is my property. The space which I can walk, I can use and enjoy my freedom is my property. Tempat itu adalah hartamu. Waktu itu adalah hartamu. Selama berapa tempat engkau bisa pergi, engkau bisa menjadi pertolongan bagi orang lain. Itu hartamu. Selama berapa tahun engkau bisa hidup, itu hartamu. Pakailah waktumu dengan baik-baik. Gunakan kesempatan untuk melintasi daerah-daerah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu hartamu. My life is property. My time is property. My space and my freedom is property. Saya berada di dalam kesempatan yang terkandung di dalam waktu dan tempat. Within space and time, I have been given the grace by God. Anugerah Tuhan berada disimpan di dalam waktu, tetapi waktu tidak kelihatan. Anugerah Tuhan disimpan di dalam tempat dan kebebasan saya bergerak, tetapi ini saya tidak anggap penting.
Banyak orang cuma hitung emas berapa kilo, perak berapa banyak, lalu berlian berapa karat, lalu mutiara berapa biji. Itu namanya waktu, itu namanya hartanya. Saya kira itu orang bodoh. Yang pintar bukan menganggap materi itu pusakamu. Yang pintar adalah yang supra materi yang engkau mengindahkan. Orang mengindahkan waktu, mengindahkan tempat, mengindahkan kebebasan, mengindahkan moral. Itu orang bijaksana. Saudara-saudara, selain my life is my property, selain my time is my property, selain my space and freedom is my property, my faith is my property. Imanmu itulah hartamu. Saudara-saudara, Abraham berbeda dengan Lot. Lot mau tanah, Abraham mau iman. Akhirnya siapa lebih kaya? Saudara-saudara sekalian, Lot dapat tanah yang besar. Akhirnya Tuhan kirim api bakar habis. Sodom Gomora tidak ada lagi. Dan Lot harus melarikan diri sampai di gunung. Akhirnya dijinahi oleh anak perempuan dua sendiri. Saudara-saudara, seluruh moral hancur. Abraham mengatakan, you mau mana? Silakan pilih. You mau bawah, saya ke atas. You mau dataran, saya ke gunung. You mau tempat yang subur, saya ke tempat yang sangat gersang. Abraham tidak merebut kekayaan, harta, dan yang kelihatan. Dia merebut sesuatu yang tidak kelihatan. My faith and my belief, my submission and my obedience to the Lord, that is my property. Aku takluk kepada Tuhan. Aku taat kepada Tuhan. Aku minta firman Tuhan. Dan aku pegang teguh janji Dia kepada saya. Itulah harta bendaku. Saudara-saudara, sekarang sudah lebih 4.000 tahun lewat. Lot sudah mati. Abraham sudah mati. Yang dimiliki Lot dari saat dia masih hidup sudah tidak ada. Yang dimiliki oleh Abraham sampai hari ini masih mempengaruhi kita masing-masing. Karena Abraham mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Abraham mempunyai kepercayaan teguh kepada janji Tuhan. Itu adalah hartanya. Sekarang begitu banyak orang yang tidak kaya. Jangan minder. Asal engkau masih mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Engkau pegang janji Tuhan. Dan taat kepada Dia. Itu hartamu. Saudara-saudara sekalian, seseorang kalau kehilangan harta, mungkin dia hancur dan tidak bisa bangun lagi. Tapi seorang kalau kehilangan iman, dia betul-betul tidak kesempatan untuk diperkenan oleh Tuhan. Begitu banyak orang yang lari keluar daripada daerah, tanah-tanah yang menganiaya. Di situ dia mau mati, dia keluar. Tapi dia mempunyai kepercayaan. Kepercayaan itu dibagi 3. Percayaan pertama terhadap Tuhan. Kedua terhadap masyarakat. Ketiga terhadap diri sendiri. Saudara mengetahui seorang namanya George Soros. Ini orang bukan orang dari dunia bebas. Dia dari dunia komunis. Tetapi waktu dia lari keluar, apapun tidak ada. Dia mempunyai self-confidence yang kuat. Saudara-saudara, orang Kristen melebihi dari itu. Orang Kristen dianiaya, dipenjarakan, diusir keluar. Tapi mereka mempunyai iman kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak dimusnahkan, tidak dibuang. Zaman kalau sudah lewat, zaman selanjutnya tidak mengingat orang karena dia kaya. Orang-orang setelah zaman sesuatu, mereka ingat zaman sebelumnya. Ingat orang-orang yang moral tinggi, yang iman tinggi, yang mempunyai jasa menolong orang yang banyak. Itu yang diingat. Sehingga engkau jangan kira harta yang kelihatan itu paling penting. Itu paling tidak penting. Kalau engkau pernah untung besar sekali, jangan sombong. Kalau sudah untung besar menjadi rugi sekali, jangan kesal. Karena Tuhan mengingatkan engkau, you must not link on only the material property. Jangan terus pegang. Jangan hold on. Jangan terikat oleh propertimu yang bersifat jasmania. Itu tidak penting. Tapi terus pegang janjiku. Pegang iman kepadaku. Aku akan menjadi milikmu. The Lord is my property. Biar hari ini khotbah ini didengar, diingat dan disadari oleh semua orang yang ikut kebaktian ini. The Lord is my property. And I appreciate, I adore, and I enjoy God forever and ever. Saudara-saudara, sebenarnya kalau saya bicara lagi, properti manusia banyak sekali. Saudara-saudara, waktu diberikan oleh Tuhan, tempat diberikan oleh Tuhan, kebebasan diberikan oleh Tuhan.
Dan iman kepercayaan terhadap firman Tuhan dikaruniakan oleh Tuhan. Moralitas harus kita garap sendiri. Jika engkau patuh dan jalan di dalam kehendaknya, engkau akan memperbaiki kelakuanmu. Jikalau kelakuanmu, tuturmu, dan pikiranmu, dan kebajikan yang kau lakukan makin sesuai dengan kehendak Tuhan, engkau makin mempunyai pustaka yang banyak. Engkau makin mempunyai sesuatu properti, suatu pemilikan yang berarti. Saudara-saudara, sudahkah kita mempunyai properti seperti ini? Daud berkata di sini, Tuhan adalah warisanku. Dan Tuhan menyediakan sesuatu di dalam pialaku. Sekarang saya bicara ke dalam istilah piala. Mengenai properti sudah selesai. Piala itu kenikmatan. Saudara-saudara, di dalam selebriti sesuatu pesta yang besar, tidak mungkin tidak ada minuman yang penting. Di dalam piala yang mewakili apa yang kita rayakan. Saudara-saudara, tetapi di dalam piala kalau isi alkohol yang keras sekali, itu merusak moral dan itu menimbulkan kejahatan, mengadakan sesuatu yang mengacaukan dan mengganggu keadaan kita masing-masing. Tetapi kalau ada anggur yang indah, yang bukan bikin mabuk, bikin sukacita, itu melambangkan anugerah dari Tuhan. Something in the cup. The Lord has something in the cup for me. Dan engkau adalah sesuatu yang bagian di dalam piala bagi aku. Saya waktu merenungkan piala, saya memikir di dalam Alkitab paling sedikit ada 4 macam piala. Macam piala pertama di Yeremia, piala Tuhan yang penuh dengan kemarahan Tuhan, yang dipaksa Tuhan untuk bangsa-bangsa minum dari cawan ini, minum. Setelah minum, engkau akan mabuk-mabuk, engkau akan jatuh ke kanan kiri, engkau akan menjadi orang yang kehilangan kestabilan dirimu. Berarti Tuhan menghukum orang berdosa, memaksa mereka menerima murka Allah. Saudara-saudara, jikalau manusia marah, kita takut. Tapi kalau Allah marah, kita tidak lihat. Maka banyak orang tidak pernah takut kepada kemarahan Tuhan. Kalau engkau dimarahin orang, engkau berontak. Kalau Tuhan marah, engkau bisa berontak. Engkau langsung dimusnahkan. Engkau langsung mati. Itu sebab piala pertama di dalam Alkitab. Piala dari Nabi Yeremia. The Lord says, I will give the cup of my wrath. The cup of my anger. Itulah piala kemarahan Tuhan. Dipaksa minum. Setelah engkau minum, engkau menerima kemarahan Tuhan. Mereka menerima hukuman Tuhan. Mereka menerima keadilan Tuhan. Engkau tidak bisa melarikan diri. Engkau akan jatuh terpelanting. Engkau akan mabuk-mabuk. Engkau akan kelihatan hal yang mempermalukan. Karena Tuhan marah kepada kamu. Saudara-saudara, piala yang kemarahan dari Allah Bapa akhirnya diterima oleh Yesus Kristus menjadi piala dari Allah Anak. The cup in the hand of the Father now becomes a cup in the hand of the Son. Dan yang diterima oleh Yesus Kristus adalah piala kemalahan Tuhan yang menjadi piala kepahitan manusia. Yesus menerima kemarahan Tuhan. Yesus menelan segala sengsara kepahitan sebagai manusia di Getsemani. Yesus berkata, jikalau mungkin, biar engkau singkirkan piala ini daripada ku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Akhirnya 3 kali berdoa, Allah Bapa tidak menyingkirkan, tidak memindahkan piala dari Yesus. Allah berkata, minum. Dan anak Allah minum piala dari Tuhan Allah. Penuh kemarahan, penuh kepahitan. Dan pada saat itu, Injil Lukas mengatakan, ada malaikat muncul memberi kekuatan kepada dia. Sehingga dia selesai minum piala yang pahit itu. Saudara-saudara, the Lord is my property. The Lord is my cup. Piala dari Allah Bapa pindah ke dalam Allah Anak. Setelah pelihara, pindah ke dalam anak-anak. Diminum habis. Tidak mensisihkan satu tetesan. Semua diterima oleh dia. Sesuai itu, piala itu pindah ke dalam tangan Roh Kudus. Paulus berkata di dalam Korintus pasal 10, kita telah minum bersama-sama
dari roh itu. Di dalam Roh Kudus, dia mengisi piala itu yang sudah diganti dari kemarahan Tuhan, daripada keadilan Tuhan menjadi berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Lalu Roh Kudus memberikan piala itu kepada kita, memenuhi kita dengan kuasa roh, dengan sukacita roh. Saudara-saudara, ini ada 3 perubahan dari Bapa kepada Anak dan kepada Roh Kudus. Setelah Roh Kudus memenuhi kita, kita minum dari satu roh. Kita dipenuhi oleh roh yang suci. Kita dipenuhi oleh kuasa. Kita dipenuhi oleh sukacita. Kita dipenuhi oleh pengharapan. Karena Roh Kudus telah merubah kemarahan Tuhan dan kesengsaraan Kristus menjadi anugerah bagi orang Kristen yang ikut kepada Tuhan. Sudah dari Bapa pindah ke Anak, dari Anak pindah ke Roh Kudus, dan piala itu dipindahkan ke dalam tangan orang Kristen. Pindah ke dalam tangan anak-anak Tuhan. Sudah pindah ke dalam anak-anak Tuhan, piala itu berubah menjadi piala yang tercantum di dalam Mazmur 23. Engkau menjadikan pialaku itu penuh, dan piala itu meluber keluar dengan berkat. The cup of blessing full and flourish out. The cup of blessing from God turn from the Father, the Son, the Spirit, and become the cup in the hand of the saints. Orang kudus menerima bukan murah kemarahan Tuhan, karena itu sudah diterima oleh Yesus. Orang Kristen bukan menerima pengadilan Tuhan, karena itu sudah ditelan oleh Yesus Kristus. Orang Kristen menerima pahala, menerima piala dari Roh Kudus yang sudah rubah menjadi piala anugerah dan piala berkat. The cup of blessing is in your hand, in my hand. Daud mengatakan, you are my property. You are the portion in my cup. Tuhan, engkaulah hartaku. Engkaulah warisanku. Engkaulah yang kumiliki. Dan engkau memberikan aku menikmati anugerahmu di dalam pahala. Saudara-saudara, ini 2 kalimat disusul lagi dengan kalimat yang ketiga, ayat kelima. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Apa artinya? Yang kau tetapkan menjadi milikku tak mungkin hilang. Yang kau tetapkan menjadi bagianku, kau akan pelihara. Saya dilahirkan seorang bayi. Saya dilahirkan telanjang. Sama seperti engkau dilahirkan telanjang. Tapi sebelum saya mati, saya mau tanya, di dunia ini saya boleh mendapat apa sih? Saya mendapatkan Tuhan. Kalau mendapatkan Tuhan, mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Kalau tidak dari Tuhan, apapun tidak ada. Solomon minta bijaksana. Bijaksana ada di Tuhan. Setelah dia minta bijaksana, Tuhan sangat senang. Tuhan mengatakan, engkau tidak minta kaya, engkau tidak minta kuasa, engkau tidak minta kemuliaan, engkau minta bijaksana. Maka yang lain aku sekaligus kasih kepadamu. When you have wisdom, you have everything. Tetapi Solomon masih kurang sedikit. Dia bukan minta Tuhan, dia minta bijaksana dari Tuhan. Saudara-saudara, tetap bukan Tuhan. Nah, kalimat Solomon, aku minta bijaksana, kalah sama papanya. Daud mengatakan, engkau adalah warisanku. The Father, the Lord is my property. That's more important than just to obtain the wisdom from God. Karena Allah lebih besar dari bijaksana Tuhan Allah. Akhirnya kita melihat Solomon pakai bijaksana, minta bijaksana. Permintaan ini sudah bijaksana. Nah, yang minta bijaksana sebenarnya sudah orang bijaksana. Tuhan memberikan kepada dia. Tapi sudah Tuhan berikan bijaksana, sudah terjamin. Tidak. Dia mempermainkan bijaksana yang diberikan oleh Tuhan. Dengan bijaksana dia anggap diri boleh. He was so self-confident that he used his own given wisdom to play on the wisdom asked from God. Dia pakai bijaksana sendiri untuk mempermainkan bijaksana yang diberikan oleh Tuhan. Akhirnya gagal total. Dan Alkitab mengatakan Solomon akhirnya menghancurkan bijaksana dengan bijaksana. Itu sebab di dunia saya tidak ngerti. Kenapa banyak orang pintar yang bijaksana, cendekiawan, akhirnya melakukan hal yang begitu bodoh. Saudara-saudara, yang paling cantik
seperti Marilyn Monroe membunuh diri. Yang paling pintar seperti Hemingway membunuh diri. Mereka bukan orang bodoh. Mereka bukan orang biasa. Mereka bisa pakai pikirannya, mendapatkan uang banyak. Mereka mempunyai kesehatan, mempunyai kecantikan untuk meraih banyak keunggulan di dunia. Tapi mereka akhirnya bunuh diri karena dosa mengikat mereka. Saudara-saudara, do not boast about your own wisdom given by God, or your gift, or your wealth, or your power. Semua ini di luar tubuh kita. Saudara-saudara, berpeganglah kepada Tuhan. Hanya mengaku Tuhan. Jadikan Tuhan propertimu. Jadikan Tuhan hartamu, warisanmu. Itu tidak mungkin kehilangan. Karena Allah kekal selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, Solomon dan kebijaksanaan ditinggalkan. Dia sudah pergi. Saudara-saudara, Daud mengatakan, Tuhan warisanku, Tuhan hartaku, Tuhan milikku. To own God is more important to own anything given from God. Saudara-saudara, kalimat terakhir, yang kau sudah sediakan bagiku, engkau memeliharanya. Saudara-saudara, saya mau tanya, engkau lahir sampai mati, engkau ingin jadi orang paling kaya kan? Engkau ingin banyak uangnya kan? Sebenarnya Tuhan mau kasih berapa sama kamu, sudah ditetapkan. Tidak usah gelisah, engkau tidak usah serakah, tidak usah mati-matian mau menang sendiri. Kalau yang bukan dari Tuhan, engkau miliki, tetap itu akan hancur. Kalau dari Tuhan, engkau rugi, tetap akan Tuhan pelihara. Karena Tuhan tidak pernah merugikan anak-anak yang dia cintai. Waktu Ayub kehilangan 10 anak, dia begitu tenang, tapi istrinya tidak bisa tahan. Kenapa lu jadi majelis anak mati semua? Engkau katanya cinta Tuhan, Tuhan tidak menjaga, anak kita mati semua. Ayub mengatakan, hei nyonyaku, mengapa kalimatmu begitu bodoh? Tahu tidak, yang memberikan itu Tuhan, yang mengambil kembali juga Tuhan. Nama dia patut dipuji. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Kita berani mendapat, berani lepas. Boleh untung, boleh rugi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan 10 anak lagi kepada Ayub. Kenapa 10 lagi? Yang lainnya 20. Kalau hilang 3.000 unta, dikasih lagi 6.000. Hilang berapa kambing, dikasih double. Hilang lagi berapa sapi, dikasih 2 kali lipat ganda. Kenapa hilang 10 anak, dikasih cuma 10? Mestinya 20 dong. Katanya yang hilang dikasih double. Saudara tahu kenapa Ayub cuma dapat 10 lagi? Tidak double. Karena nilai manusia lain sama binatang. Binatang sudah mati, mati semua. Binatang kalau sudah mati, mati. Manusia kalau sudah mati, tidak mati. Manusia sudah mati, jiwanya berada di surga untuk selama-lamanya. Itu sebab waktu Ayub mati 10 anak, Tuhan mengatakan, semua saya kasih double. Hanya anak tidak double. Karena anakmu yang mati di sini kok. Saya kasih lagi 10 jadi 20. Tapi kalau sapi, habis-habis, mesti kasih 2 kali lipat ganda. Baru double. Itu sebab dari buku yang paling dini, Allah sudah mengajar kita. Hidup manusia selama-lamanya. Bukan karena mati habis. The Lord is my property. And something in my cup is determined by God. The measure, the location for me, and will be preserved by Him Himself. Saudara-saudara sekalian, Tuhan adalah warisanku. Yang berada di dalam cawan itu diberikan kepadaku. Yang diukur untuk saya, dipelihara oleh Dia sampai selama-lamanya. Selama hidup standar kepada Tuhan, kalau tidak terlalu kaya, jangan ngomel. Kalau banyak rugi, masih hidup puas di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan tetapkan menjadi bagianmu, tidak akan dikurangi, akan dipelihara oleh Tuhan. Yang bukan diberi oleh Tuhan dari setan, engkau miliki pun tidak ada artinya. Karena akhirnya akan menghancurkan, juga akan hancurkan keluargamu. Biar kita hanya bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita berdiri dan kita membaca ayat 1 sampai ayat 5. Semua baca dengan buka suara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Semua.
Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambahlah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami manusia yang dipuaskan hanya oleh Tuhan sendiri. Jadikan manusia yang hanya menuntut bahagia yang berasal dari sumber yang sejati, Tuhan Allah. Kami ingin menjadikan Engkau warisanku. Kami ingin menjadikan Engkau piala kami yang ditetapkan. Kami ingin memelihara apa yang Tuhan pelihara bagi bagian yang sudah dikaruniakan kepada kami. Berkati kami, pelihara iman kami, dan sungguh-sungguh Engkau menjaga sehingga kami tidak menyeleweng, tidak melintasi batas, dan tidak mencari berkat di luar Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.